Apa aja tips untuk investor dan trader pemula ini? Pertama ya, kalau teman-teman masih pemula, yang paling sulit tuh conviction. Karena teman-teman kalau beli Bitcoin itu kan nggak ada wujudnya. Beda teman-teman beli emas, beli jagung, itu bisa kamu bawa pulang. Terus kamu itu kan hanya melihat angka di dalam saldo smartphone. Terus kamu mikir, ini aku punya nggak sih Bitcoinnya? Itu membutuhkan yang namanya conviction. Kamu beli saham, kamu masih bisa lihat perusahaannya. Kamu masih pakai setiap hari. Tapi kalau Bitcoin ini cuman angka loh di sini ya. Jangan sampai kamu itu nggak riset terus conviction-nya kurang, jadi kamu nggak paham ya kamu beli apa. Jangan sampai itu terjadi. Selanjutnya harus diversifikasiin portofolionya. Jangan cuman beli Bitcoin aja, mungkin split sedikit ke Ethereum, ke Solana, ke XRP, ke BNB. Supaya apa teman-teman membagi risikonya. Ada waktunya di mana Bitcoin itu tidak terlalu perform, sementara altcoin ini mengalami kenaikan yang gila-gilaan. Selanjutnya, karena teman-teman udah punya conviction, jangan panik waktu harga turun. Saya udah bilang dari awal, kripto itu bisa turun 70%. Jangan nanti ketika turun, ya, belum sampai 70%, 20% udah, wah kok kayak gini nih ya, kripto penipuan dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Dan kalau trader pemula, mulai dengan modal kecil, saya selalu saranin 30% dari total portofolionya boleh dimainin aktif. Jangan sampai lebih dari itu. Pakai manajemen risiko yang ketat kalau tesisnya udah invalid. Kalau misalkan tadi beli plasma ya, terus narasi stablecoin nggak jalan, ya mungkin harus melakukan cut loss. Dan terakhir, harus memahami yang namanya analisa teknikal dengan baik. Nah, apa aja risiko dalam kripto dan gimana saya mengelola risiko tersebut? Pertama ya jelas risiko investasi kripto ya, itu adalah volatilitas harga yang sangat tinggi. Bisa naik 10% hari ini, bisa turun 20% 2 jam lagi, ya bisa turun 70% satu hari. Itu volatilitas yang sangat tinggi. Jadi jangan cuman siap untung gede, siap juga untuk rugi gede. Cara mengolahnya gimana? Kamu masuk perlahan. Di Bitcoin kamu bisa DCA, dollar cost average. Masuk setiap minggu, masuk setiap bulan, ya, masuk setiap hari itu juga bisa. Bahkan beberapa exchange itu bisa DCA ya, tiap hari teman-teman bisa tradingin atau otomatis. Nah, di altcoin pun itu juga sama. Teman-teman juga bisa pakai strategi yang namanya mean reversion ya. Jadi misalkan teman-teman masuknya pun juga bisa dicicil. Selanjutnya ada risiko juga scam ya, skema Ponzi, rug pull, phishing itu juga sangat sering di kripto. Apa itu Ponzi? Yaitu adalah banyak sekali skema di mana keseluruhan itu bisa memperoleh keuntungan kalau ada orang yang masuk lagi atau masuk orang baru yang masuk. Rug pull, developer ambil semua duitnya, sering terjadi kalau teman-teman trading meme coin. Phishing, jangan klik-klik link sembarangan, jangan konekin wallet secara sembarangan. Harus dilihat dulu kamu connect dengan apa, jangan sampai uangmu itu mau diambil. Jadi caranya apa? Ya kamu harus waspada. Kalau ada sesuatu yang too good to be true, ya itu jangan kamu iyain. Apalagi kalau platformnya itu tidak resmi. Selanjutnya untuk keamanan cyber, jangan sampai kamu kehilangan akses terus diambil asetmu. Oke, gimana caranya? Ya kamu harus aktifin two factor authentication. Kemudian passwordnya harus unik ya. Kemudian seed phrase-nya harus disimpan ya di tempat yang offline ya. Terus kemudian dijaga juga potensi human error. Jangan sampai ya kamu ini salah kirim alamat ya. Salah kirim kriptonya itu bisa hilang ya. Misalkan kamu salah kopas, terus ada beberapa ya kata yang tidak tepat ya di walletnya. Misalkan ada alamat tujuan ya, kamu kurang 3-4 digit, 1 digit aja ya, your money is gone forever. Jadi harus hati-hati, cek 2, 3, 5 kali sebelum kirim ya di wallet tertentu. Selanjutnya teman-teman juga pahami ada risiko regulasi. Ini biasanya di negara-negara yang masih baru memulai ya adopsinya kripto, teman-teman harus memahami bahwa ada risiko regulasi yang cukup tinggi. Nah, selanjutnya ini ada strategi umum ya untuk menghadapi risiko. Pertama, teman-teman harus melakukan riset mandiri. Do your own research. Semua orang bisa salah, saya bisa salah. Yang punya triliunan, ya itu juga bisa salah. Yang kelola exchange juga bisa salah. Everybody could be wrong in the market. Jadi teman-teman pun harus paham bahwa untuk mencegah ya hal tersebut bisa terjadi, lakukan riset mandiri dan teman-teman harus pahami juga bahwa investasi itu selalu memiliki yang namanya risiko.